Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Reisha Fadila, mahasiswi PPG bagi calon guru LPTK Unisula kelas PGSDA. Hari ini kita akan bicara tentang sebuah pendekatan yang sedang menjadi topik pembicaraan dunia pendidikan saat ini, yaitu pembelajaran mendalam. Sebelumnya, pernah nggak kalian merasa murid kita aktif banget di kelas, seru, rame, menjawab semua pertanyaan dari kita. Tapi pas ditanya tentang intisari pembelajaran minggu kemarin, mereka lupa total. Nah, ternyata aktif fisik saja nggak menjamin aktif berpikir. Mari kita bedah solusinya dalam pembelajaran mendalam. Nah, seringkali kita terjebak dalam belajar yang hanya mengejar setoran hafalan, mengingat materi, mengumpulkan tugas, dan mengerjakan ulangan tanpa memahami materi tersebut. Pembelajaran mendalam hadir untuk memutus siklus itu. Secara sederhana, pendekatan ini bukan tentang membuat materi jadi lebih berat atau soal jadi lebih rumit. Sebaliknya, ini adalah upaya menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tujuannya yaitu melahirkan siswa-siswi lulusan yang punya 8 dimensi profil kelulusan, mulai dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sampai komunikasi. Prosesnya pun terstruktur dalam 3 langkah utama, yaitu memahami konsep secara mendalam, mengaplikasikannya dalam dunia nyata, dan merefleksikan prosesnya untuk perbaikan terus-menerus. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bedah satu persatu kerangka pembelajaran mendalam. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep pembelajaran mendalam atau sering kita kenal dengan deep learning. Jadi, pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang menekankan pada penciptaan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tujuannya adalah membantu murid memperoleh pemahaman esensial, bukan sekedar menghafal fakta atau menyelesaikan tugas tanpa memahami maknanya. Pembelajaran mendalam hadir untuk menjawab keterbatasan pendekatan sebelumnya yang seringkali hanya membuat murid aktif secara fisik, tetapi belum menyentuh aktivitas berpikir kritis dan analitis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara surface learning atau pembelajaran dangkal dan deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pembelajaran dangkal atau surface learning, yaitu pembelajaran yang hanya fokus pada hafalan saja. Tujuan hanya untuk nilai atau ujian, sehingga murid cepat lupa setelah tes. Nah, sedangkan pembelajaran mendalam atau deep learning yaitu pembelajaran fokus pada pemahaman konsep, menghubungkan materi dengan pengalaman nyata, mampu menjelaskan dengan bahasanya sendiri, dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu 8 dimensi profil kelulusan. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, dimensi ini merupakan individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dalam implementasinya, guru dapat mengajak murid untuk berdoa sebelum belajar dan meminta murid untuk menuliskan satu hal yang ia syukuri hari ini atau hari kemarin. Yang kedua yaitu kewargaan. Jadi, individu memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, menaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dan memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial. Implementasi dalam pembelajaran yaitu guru dapat melakukan kegiatan yang menunjukkan proses berpikir kritis, seperti mengajak murid untuk melihat suatu konflik, kemudian meminta murid untuk berdiskusi bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketiga, yaitu penalaran kritis. Jadi dimensi ini merupakan kemampuan memahami, mengolah, dan mengevaluasi informasi secara logis dan reflektif. Nah, keterampilan ini penting untuk membantu peserta didik dalam mengambil keputusan serta memecahkan masalah secara rasional. Nah, dalam implementasinya, pada mata pelajaran matematika misalnya, murid dapat diminta untuk menyelesaikan soal cerita menggunakan beberapa cara yang berbeda. Kemudian, membandingkan hasilnya untuk menentukan metode yang paling efisien.
Yang keempat yaitu kreativitas, yaitu individu mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi yang memiliki potensi besar untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Misalnya, pada mata pelajaran seni budaya, si murid dapat diminta membuat kerajinan dari barang bekas yang ada di sekitar mereka. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu kolaborasi. Mereka atau murid dapat berkontribusi dalam suatu tim secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Misalnya, pada pembelajaran IPA, saat murid diminta untuk melakukan eksperimen sederhana. Nah, dalam kelompok tersebut, setiap anggota memiliki peran yang berbeda-beda, seperti pengumpulan data, mencatat hasil, penyaji temuan. Kemudian mereka dapat mempresentasikan hasil penelitian bersama di depan kelas. Yang keenam yaitu kemandirian. Nah, dimensi ini merupakan individu mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri, menunjukkan sikap kemandirian dalam belajar. Misalnya pada mata pelajaran matematika. Nah, guru dapat memberikan soal latihan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kemudian, murid dapat diberi kebebasan untuk memilih soal sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian, murid dapat mengerjakannya secara mandiri. Lalu, guru dapat merefleksikan strategi mana yang paling efektif digunakan bersama murid. Nah, yang ketujuh yaitu kesehatan. Dimensi ini merupakan individu memiliki fisik yang prima, bugar, dan sehat, merupakan cerminan seseorang yang mampu menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan juga mental. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi. Jadi, dimensi ini merupakan individu mampu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu berinteraksi secara efektif dengan guru atau rekannya, baik dalam bentuk refleksi pribadi maupun dalam menyampaikan ide, gagasan, dan informasi kepada orang lain. Nah, penyampaian ide ini baik secara lisan maupun tulisan. Misalnya pada mata pembelajaran bahasa Indonesia, murid dapat menulis refleksi pribadi setelah membaca teks atau cerita, lalu menyampaikan pendapatnya dalam diskusi di kelas. Kerangka pembelajaran mendalam selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran mendalam. Ada 3. Yang pertama yaitu berkesadaran atau mindful. Jadi pembelajaran berkesadaran ini menekankan pentingnya kehadiran penuh dari guru dan murid saat proses pembelajaran, sehingga mereka mampu menyadari apa yang sedang mereka pelajari, mengapa hal ini penting dipelajari, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkesadaran ini bukan hanya hadir secara fisik di ruang kelas saja, melainkan sadar apa yang mereka lakukan adalah bagian dari proses belajar. Yang kedua yaitu bermakna atau meaningful. Jadi, pembelajaran bermakna ini memastikan bahwa materi tidak berhenti pada hafalan saja, melainkan dikaitkan dengan konteks nyata sehingga pengetahuan yang diperoleh relevan dan bermanfaat. Misalnya, menghubungkan konsep akademik dengan pengalaman sehari-hari. Nah, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pembelajarannya melibatkan murid untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah atau isu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menggembirakan atau joyful learning. Jadi, pembelajaran menggembirakan ini menghadirkan suasana belajar yang positif, menyenangkan, dan menumbuhkan rasa aman, sehingga murid dapat termotivasi, berani mencoba, bahkan ketika berhadapan dengan tantangan, mereka dapat melaluinya dengan baik. Nah, pembelajaran menggembirakan ini memberi ruang bagi murid untuk bereksplorasi dan berkreasi. Suasana belajar harus terasa hidup dan penuh dengan rasa ingin tahu. Nah, kerangka pembelajaran mendalam selanjutnya yaitu pengalaman belajar. Jadi ada 3 fase. Yang pertama yaitu fase memahami. Nah, dalam fase memahami adalah langkah awal pembelajaran yang membantu murid untuk memahami tujuan pembelajaran, sekaligus menyadari manfaat dari materi yang akan dipelajarinya.
Nah, pada tahap atau fase memahami ini, murid tidak berhenti pada menghafal materi saja, tetapi mereka membangun makna dengan menghubungkan konsep ke pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fase mengaplikasikan. Jadi, pada fase ini merupakan tahap pembelajaran yang memberi kesempatan kepada murid untuk memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka pahami ke dalam konteks nyata di sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Nah, pada tahap atau fase mengaplikasikan ini, murid dapat menggunakan pengetahuan yang dipahami untuk memecahkan masalah atau menghadapi situasi baru sehingga pembelajaran lebih terasa relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fase yang ketiga yaitu fase merefleksi. Jadi pada tahap ini atau pada fase ini, murid meninjau kembali pengalaman belajar mereka untuk memahami proses dan hasil yang sudah dicapai. Nah, melalui refleksi ini, murid dapat mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah terpenuhi atau belum. Sekaligus, murid dapat mengenali kekuatan, tantangan, dan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Nah, yang terakhir yaitu kerangka pembelajaran. Jadi, kerangka pembelajaran ini ada 4. Yang pertama yaitu praktik pedagogis. Jadi, praktik pedagogis ini adalah berbagai strategi pembelajaran yang dipilih guru atau yang digunakan guru untuk membantu murid mencapai tujuan belajar, sekaligus membentuk dimensi profil lulusan yang diharapkan. Yang kedua yaitu kemitraan belajar. Nah, kemitraan belajar atau kemitraan pembelajaran adalah jalinan kerjasama yang dinamis antara guru, orang tua, murid, masyarakat, dan mitra profesional lainnya. Nah, kemitraan pembelajaran dalam konteks pendidikan ini menempatkan guru, orang tua, murid, masyarakat, dan mitra profesional dalam kedudukan yang sama untuk mendukung jalannya proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan pembelajaran. Jadi lingkungan pembelajaran ini juga penting karena lingkungan pembelajaran dalam pendekatan pembelajaran mencakup keterpaduan antara ruang fisik, ruang virtual, dan juga budaya yang mendukung proses belajar murid. Nah, ruang fisik ini contohnya meja dan kursi yang disusun atau yang diatur melingkar untuk mendukung proses diskusi. Ruang virtual seperti grup belajar online, budaya belajar seperti membiasakan refleksi bersama dan saling memberi apresiasi satu sama lain. Nah, yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi digital. Nah, berbagai sumber belajar yang tersedia secara digital memberi peluang bagi murid untuk membangun pengetahuan yang lebih bermakna. Nah, misalnya guru menggunakan Google Classroom, kemudian siswa bekerja sama membuat presentasi melalui Google Slides, atau melakukan riset dengan memanfaatkan sumber-sumber digital yang terpercaya, contohnya Canva. Nah, teman-teman, itu tadi mengenai prinsip dan kerangka pembelajaran mendalam yang telah kita kupas satu persatu. Nah, selanjutnya kita sebagai pendidik kedepannya harus memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada murid, agar murid tidak hanya menghafal materi saja, tetapi murid dapat memahami dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.